Shalom, kita bertemu kembali di MT 2819, channel yang membawakan Anda intisari pelajaran Sekolah Sabat secara mingguan. Dan kita telah masuk di Sabat yang ke-12 di dalam kuartal yang ketiga di tahun 2021 ini. Saudara-saudara sekalian, apa kabar? Semoga Anda berbahagia dan selamat sejahtera di dalam kuasa kasih Yesus Kristus. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih kesetiaan-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Dan terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Pada saat ini kami memohon Roh Kudus-Mu hadir untuk membantu kami, supaya kami dapat memahami pelajaran atau intisari pelajaran Sekolah Sabat Dewasa untuk pelajaran yang ke-12 di kuartal yang ketiga di tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan untuk jawaban-Mu yang pasti. Di dalam nama Yesus, doa kami disatukan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pelajaran kita pada kali ini bertajuk Nabi yang Gelisah. Dan ayat hafalan kita tentunya kita ambil di dalam Yunus pasal 4 ayat yang ke-11. Dan di dalam ayat ini dikatakan, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwi, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Ini adalah firman Tuhan kepada Nabi Yunus. Baiklah, kita lihat apakah yang kita akan pelajari untuk pelajaran Sekolah Sabat kali ini. Ya, kita akan melihat seorang nabi. Nabi itu adalah Nabi Yunus. Dan apa yang kita boleh pelajari dari Nabi Yunus? Mengapa dia lari dengan keadaan yang gelisah? Bagaimana dia beristirahat di dalam perut ikan yang sangat besar yang menelannya? Bagaimanakah dia mendapat istirahat? Dan sekali lagi, bagaimana istirahatnya itu diganggu oleh perasaannya yang tidak puas hati? Dan seterusnya, bagaimana akhirnya Tuhan memberikan kesadaran kepadanya sehingga dia merasakan istirahat yang sebenarnya selepas dia memahami kehendak Tuhan dalam hidupnya. Inilah yang kita akan perolehi di dalam pembelajaran Sekolah Sabat pada kali ini. Baik, kita lihat kepada tajuk yang pertama, yaitu subtopik yang pertama, melarikan diri. Yunus pasal 1 ayat 3 disebutkan sebagai berikut. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Singkat cerita, Yunus melarikan diri dari perintah Tuhan pada saat ini. Tahukah Anda bahwa dari tempat dia berada menuju ke Tarsis itu adalah satu perjalanan yang begitu jauh? Tuhan mengutus dia ke Niniwi tidak terlalu jauh, tetapi dia melarikan diri daripada perintah Tuhan begitu jauh sekali. Sedikit gambaran, Yunus tinggal di Gad Hefer. Dia adalah seorang nabi yang berhasil dalam pemerintahan Yerobeam kedua. 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 25. Dia mengenal Tuhan dan selalu berada dalam istirahat Tuhan. Tuhan memintanya untuk menyampaikan apa? Perkabaran ke sebuah tempat yang namanya Niniwi. Tetapi pada saat ini, Yunus memilih untuk melarikan diri dari istirahat di ruangan
kapal yang membawanya ke Tarsis. Yunus tahu tentang kekejaman orang Niniwe, suatu kota Asyur. Mereka adalah orang-orang yang telah menyerang bangsa Israel, yang melakukan kekejaman kepada bangsa Israel. Sebab itu ketika Tuhan mengarahkannya untuk menuju ke Niniwe, sebuah kota besar milik kerajaan Asyur, dia melarikan diri. Dia sebenarnya panik. Bagaimana dia dapat berkhotbah kepada musuhnya. Dikatakan bahwa kesengsaraan bangsa Israel itu sungguh amat luar biasa ketika mereka diperlakukan kejam oleh orang-orang Asyur. Sebab itu, inilah yang membuatkan Nabi Yunus tidak dapat menerima perintah Tuhan untuk diutus ke Niniwe. Dan inilah satu hal yang sebenarnya membuat dia begitu merasa tertekan. Apa tidaknya karena apa yang Tuhan minta dia lakukan adalah sesuatu yang di luar kemampuannya sebagai seorang nabi. Kita melihat tajuk yang seterusnya. Subtopik ini adalah 3 hari rehat. Yunus, kalau kita membaca ceritanya dalam Yunus pasal 2 ayat 2, Yunus berbicara kepada Tuhan. Katanya, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Kalau kita imbas kembali apa yang kita tahu tentang cerita Yunus, akhirnya Yunus dibuang ke dalam laut dan di dalam laut. Dan dia ditelan oleh seekor ikan yang sangat besar, dan dia berada di dalam perut ikan 3 hari lamanya. Dan ketika dia berada di dasar laut, di dalam perut seekor ikan yang amat besar, tetapi Tuhan memelihara nyawanya, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkan Yunus dari kematian sebenarnya. Akhirnya dia menemukan istirahat yang dia inginkan. Doanya mencerminkan perasaannya pada saat itu. Yunus pasal 2 menyatakan ini. Ya, dan kita lihat ada beberapa poin di sini yang sangat penting. Di dalam perut ikan, dia bersyukur kepada Tuhan karena mendengarkan tangisan kesusahannya. Dan dia yakin bahwa Tuhan mendengarkan doanya di bait suci surga. Tuhan menyelamatkan hidupnya ketika kematian itu sudah pasti. Ini memberikan harapan bahwa dia akan melihat bait suci Tuhan lagi. Dia mengakui bahwa melakukan kehendak Tuhan adalah satu-satunya jalan yang aman. Ini Yunus ketika dia berada di dalam perut ikan yang sangat besar dan berada di dasar laut. Ramai orang mengatakan dan mengkritik hal ini sebenarnya, tapi ini adalah cerita di dalam Alkitab. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh dimanapun kita berada. Sepatutnya Yunus sudah tiada siapa-siapa lagi karena dia sudah berada di perut ikan yang besar dan sepatutnya telah dicerna dan sudah menjadi najis. Tetapi Tuhan memelihara dia sehingga dia masih hidup walaupun berada di dalam perut ikan yang sangat besar. Di dalam subtopik yang seterusnya kita melihat tajuk misi selesai. Yunus pasal 3 ayat 5 katakan, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Yunus akhirnya dimuntahkan oleh ikan besar itu ke tepi laut
dan dari tepi laut dia berjalan kaki beratus kilometer untuk sampai ke kota Niniwe. Dan dia masuk 3 hari perjalanannya di dalam kota Niniwe. Dan di situ dia mengkhotbahkan amaran Tuhan bahwa Tuhan akan menghukum kota itu sekiranya mereka tidak bertobat. Kota Niniwe besar, 663 hektar atau bersamaan 1638 ekar. Dan kita lihat 3 hari perjalanan kaki untuk mengelilingi kota itu. Dan khotbah Yunus sangat berterus terang. Roh Kudus dengan usaha yang keras bekerja dalam hati orang Niniwi selepas mendengarkan khotbah amaran daripada Yunus. Bahkan raja menutupi diri dengan kain kabung dan duduk di atas abu untuk menunjukkan pertobatannya. Nah, di sini dari khotbah yang disampaikan oleh Yunus, maka raja dan rakyat jelata telah berkabung dan merendahkan diri di hadirat Tuhan. Misi Yunus pada saat ini selesai. Tetapi kita lihat subtopik yang berikutnya. Apakah yang ada di subtopik yang berikutnya? Mari kita lihat. Subtopiknya adalah penginjil yang marah dan gelisah. Yunus pasal 4 ayat 1. Tetapi hal itu sangat menyesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Selepas dia berkhotbah itu, saudara-saudaraku, Yunus naik ke atas bukit untuk melihat dan menunggu 40 hari dari masa itu, mau melihat kota itu dimusnahkan oleh Tuhan, oleh api dan belerang. Tetapi khotbahnya yang begitu efektif itu menyebabkan pertobatan berlaku. Dan pertobatan itu menyebabkan kota Niniwe tidak dimusnahkan Tuhan. Tetapi hal ini membuatkan Yunus menjadi marah. Yunus mengenal Tuhan dengan belas kasihannya. Dia yakin Tuhan telah mengampuni Niniwe bahkan sebelum tempo masa 40 hari berakhir, yaitu di dalam Yunus pasal 4 ayat 2 dan pasal ayat yang kelima. Dia pada waktu itu merasa bahwa dirinya menjadi nabi palsu karena apa yang dia khotbahkan itu tidak berlaku kepada bangsa itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan dengan sabar memperingatkan Yunus bahwa marah itu tidak benar. Yunus pasal 4 ayat yang keempat. Kemudian dia menggunakan apa? Suatu contoh yang sangat mudah untuk mengajarkan kasih karunia. Supaya itu bergerak dan menguasai diri Yunus. Apa yang berlaku? Tuhan memberi Yunus tanaman yang indah untuk dia berteduh. Tetapi Tuhan membuatkan dia layu begitu cepat sehingga Yunus menjadi marah dan mau mati. Yunus pasal 4 ayat 10 hingga 11 katakan, engkau sayang pada pohon jara itu, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang penduduknya lebih 120.000 orangnya. Kata-kata Tuhan menegur Yunus, kamu sayang kepada pohon jara itu, tetapi kamu tidak sayang kepada bangsa orang Niniwe. Tuhan menegur betul-betul kepada Yunus supaya dia menyadari kesilapannya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam subtopik yang terakhir disebutkan jalan dua hala. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup kekal. Yudas pasal 21 ada disebutkan ayat ini. Baik, kita lihat. Orang Niniwi memerlukan seorang untuk memperingatkan mereka tentang kesalahan mereka. Tuhan mengutus seorang nabi yang perlu mengasihi orang Niniwi. Sekalipun hakikatnya orang Niniwi itu adalah bangsa Asyur yang menghancurkan Israel.
Mungkin Yunus tidak tahu bahwa dia belum siap untuk memiliki tetangga ataupun jiran orang Niniwe di dalam kerajaan surga. Dia perlu belajar untuk mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Jika begitu, Yunus perlu belajar dan menghabiskan sisa hidupnya untuk apa? Untuk menerima seadanya tentang orang Niniwe yang menjadi jirannya di dalam kerajaan surga. Baik, di sudut yang lain, Raja Adad Nirari yang ketiga, yaitu pada 810 hingga 782 sebelum Masehi, sebenarnya seorang raja yang memperkenalkan monoteisme kepada orang Niniwe. Kasih Tuhan memang baik bagi orang Niniwe maupun di dalam hati Yunus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita melihat dari nabi yang gelisah ini, kita mempelajari beberapa poin yang sangat penting. Apa kata Ellen G. White di dalam hal ini? Kita lihat Prophets and Kings. Disebutkan di muka surat 266 dikatakan, dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya, Yunus telah diberi kepercayaan untuk memikul tanggung jawab yang berat. Namun, ia yang menyuruh pergi itu, yaitu Tuhan, sanggup menolong hambanya dan mengaruniakan sukses kepadanya. Sekiranya Nabi itu menurut dengan tidak ragu-ragu, ia mungkin akan mengalami banyak pengalaman pahit, tetapi akan mendapat berkat yang limpah. Namun pada saat Yunus putus asa, Tuhan tidak meninggalkannya. Melalui kesulitan dan jaminan yang luar biasa, keyakinan Nabi itu pada Allah dan pada kuasanya akan tidak terbatas untuk menyelamatkan, dihidupkan kembali. Ini apa yang Tuhan inginkan kepada Nabi Yunus untuk lakukan. Jadi, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita berbalik kepada pelajaran sekolah sahabat kita dari awal tadi. Kita melihat tajuknya adalah Nabi yang gelisah. Tetapi di dalam kegelisahan Nabi ini, dia telah melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan akhirnya. Baik, objektif pelajaran sekolah sahabat kita katakan, melarikan diri dengan gelisah. Ya, memang Yunus langkah awalnya melarikan diri kepada Tuhan, tapi akhirnya dia mengakui Tuhan. Bagaimana dia mengakui Tuhan? Di dalam perut ikan yang besar, di dasar laut, pada waktu sepatutnya ia sudah mati, Tuhan memelihara nyawanya, dan disitulah dia berdoa dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dia beristirahat dengan cara yang sangat menakjubkan di dalam perut ikan yang besar. Kemudian dia mendapat istirahat pada dirinya ketika dia melaksanakan perintah Tuhan dan seterusnya. Berlaku lagi apabila dia tidak mempersetujui tindakan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Niniwe itu. Tetapi dia belajar kemudian untuk menerima bahwa Tuhan mengasihi Yunus dan Tuhan juga mengasihi bangsa Niniwe itu, dan mengajar Yunus bahwa kalau nanti di sorga, orang-orang Niniwe pun akan menjadi jirannya di dalam kerajaan sorga juga. Inilah pelajaran pada kali ini. Aplikasinya dalam kehidupan kita adalah apabila Tuhan memanggil kita, I will go. Tuhan mengutus kita dan kita katakan, I will go. Tanpa melihat kepada siapa kita diutus. Karena siapapun dia, Tuhan mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi kita. Saudara-saudara, itu saja.
kependekan atau intisari pembelajaran sekolah sahabat kita yang ke-12 ini. Dan pelajari pelajaran sekolah sahabat kita terus-menerus supaya lebih dalam lagi pengertian kita tentang intipati pelajaran sekolah sahabat ini. Anda boleh gunakan banyak bahan yang Anda temukan di dalam internet untuk membuatkan Anda lebih memahami, lebih mendalam lagi akan pelajaran pada sabat ke depan ini. Tuhan memberkati, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk jawabanmu di atas doa kami. Sehingga kami telah mengerti intipati pelajaran sekolah sabat ini. Dan kami percaya Tuhan akan bekerja melalui Roh Kudus-Mu untuk memperdalamkan lagi pemahaman kami tentang cerita Nabi yang gelisah ini. Supaya itu tidak berlaku di dalam kehidupan kami. Supaya ketika Tuhan mengutus kami akan katakan, saya akan pergi, I will go. Demi untuk kemuliaan, kebesaran, dan demi kasih kepada Tuhan. Terima kasih untuk memberkati kami semua. Sebab kami doakan ini di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.